Halo sahabat Kompas TV, balik lagi di Top 3 News Kompas TV. Ada 3 berita paling populer hari ini yang akan kami sampaikan, tapi jangan lupa subscribe dulu channel Kompas TV. Nah nanti di akhir kita juga akan ngasih pertanyaan, buat yang bisa jawab akan ada hadiahnya. Apa pertanyaannya? Simak terus Top 3 Kompas TV. Berita pertama, sahabat Kompas TV, tadi malam Putri John Kay tampil di hadapan publik. Ia meminta maaf atas kasus yang melibatkan ayahnya. Ini ia sampaikan ketika mengunjungi ayahnya yang tengah ditahan di Polda Metro Jaya. Didampingi oleh tim kuasa hukum, Putri John Kay, Melan Refra mengunjungi sang ayah di Polda Metro Jaya. Selain berkunjung, sang putri juga membawa keperluan sehari-hari John selama di dalam tahanan. Melan mengungkap, setelah bebas dari Nusa Kambangan, sang ayah sudah berubah menjadi lebih baik. Hubungan dengan keluarga sang paman, Nus Kay, juga terbilang baik, walau selama 3 tahun terakhir, John dan Nus jarang berkomunikasi. Pihak keluarga John juga terbuka dengan ajakan damai yang sempat disampaikan oleh Nus Kay, termasuk juga dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tak hanya itu, putri sulung John Kay ini juga meminta maaf kepada publik karena kasus sang ayah telah meresahkan publik. Selamat malam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kakak-kakak media di sini. Saya pertama-tama mau ngucapin atas nama keluarga, saya dari putri dari Pak John Refra mau mengucapkan permohonan maaf kepada pemerintah dan juga warga negara Indonesia yang dimana telah dianggap papa saya membuat kegaduhan. Mengenai berita yang ada di belakangan ini yang menyebutkan papa saya sama Ovanus cukup mengagetkan ya bagi saya, dan juga untuk kesempatan ini saya mau mengutarakan saya sebagai anak sangat sedih di mana saat saya jemput papa saya dari Nusa Kambangan itu saya mempunyai harapan yang sangat besar mengenai perubahan papa saya sangat dahsyat. Berita kedua, di Ambon, satu keluarga menghadang dan mengambil paksa jenazah pasien positif COVID-19. Mereka adalah keluarga dari pasien. Akibatnya, polisi memeriksa 8 orang yang diduga terlibat secara langsung dalam peristiwa ini. 8 orang yang diperiksa polisi ini diduga ikut serta melakukan penghadangan mobil ambulans yang membawa jenazah pasien positif COVID-19 di kota Ambon. Setelah menjalani pemeriksaan, kini 8 orang pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun polisi masih mendalami keterlibatan masing-masing pelaku dalam aksi pengambilan paksa pasien positif corona tanpa melalui protokol kesehatan yang benar. Dengan pengambilan paksa jenazah yang terjadi di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, saat ini kami dari jajaran Polresta telah melakukan upaya penegakan hukum, di mana kami sudah mengamankan 8 orang, 6 laki-laki dengan 2 perempuan, yang berdasarkan dengan bukti sementara yang bersangkutan terlibat secara langsung kegiatan penghadangan tersebut. Dan saat ini mereka masih dalam pemeriksaan kami di Polresta, dan pagi ini akan digelar kasusnya untuk menentukan status mereka berikutnya. Antisipasi ke depannya seperti apa? Tentu ke depannya untuk mencegah hal tidak terjadi lagi, kami akan mengevaluasi dari protokol pengamanan, kemudian koordinasi kami dengan gugus tugas kota maupun provinsi, dan instansi lainnya terkait dengan pengamanan ataupun pengawalan jenazah ini sampai ke tempat pemakaman. Berita ketiga, kita akan update soal kasus COVID-19 di Indonesia. Hingga hari ini, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 mencapai 52.812. Dalam 24 jam terakhir, ada penambahan hingga 1.385 kasus. Ini jadi rekor tertinggi sejak kasus COVID-19 pertama kali diumumkan di Indonesia. Selain yang terkonfirmasi, jumlah yang dalam perawatan totalnya ada 28.183. Ini total ini adalah 53,4% dari yang terkonfirmasi. Kemudian yang sembuh mencapai 21.909
atau 41,5% dari kasus terkonfirmasi, dan yang terakhir adalah kasus yang meninggal mencapai 2.720 orang atau 5,2% dari kasus terkonfirmasi. Kira-kira kenapa angka hari ini jadi rekor tertinggi? Satu, apakah karena tes massal yang semakin masif? Ini tentu harus diapresiasi, karena dengan semakin banyak tes akan semakin terpetakan mana-mana saja yang, atau daerah-daerah mana saja yang jadi zona merah. Atau kedua, karena pelonggaran PSBB atau karena new normal. Apapun itu, yang paling penting yang harus kita ingat adalah untuk memutus rantai COVID-19 harus dikerjakan kerjasama. Ini harus digarisbawahi, kerjasama dari semua pihak. Yang bisa kita lakuin yang pasti adalah pakai masker, jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan juga jaga jarak. Itu tadi 3 berita paling populer hari ini ala Kompas TV. Tadi di awal kita udah bilang akan ngasih hadiah buat kalian yang bisa jawab pertanyaan dengan benar. Pertanyaannya, siapa Presiden Indonesia yang punya masa jabatan yang paling singkat? Langsung aja, kalian yang tahu jawabannya langsung tulis di kolom komen dengan format jawaban, akun Instagram, dan hashtag giveaway Kompas TV. Tapi diingat, akun Instagramnya harus banget aktif dan nggak boleh digembok. Karena setiap hari Sabtu sore kita akan undi live di YouTube Kompas TV, terus nanti kita akan video call bareng. Nah, jadi kalian terus pantengin Top 3 Kompas TV karena akan ada pertanyaan-pertanyaan dan nanti hadiah giveaway setiap hari Sabtu sore. Saya, Cindy Permadi, pamit undur diri dulu. Jangan lupa like, comment, dan share. Dadah!